Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari datanglah seorang biksu tua dari negeri seberang ke kota Baghdad. Ia dikenal telah bertapa dan meditasi selama 10 tahun di puncak gunung yang sunyi senyap. Namanya Biksu Tanji. Ia datang dengan satu tujuan, menguji tokoh terkenal yang katanya sakti tapi lucu, Abu Nawas. Biksu Tanji pun langsung menghadap raja dan berkata, "Tuanku, aku ingin menantang orang yang bernama Abu Nawas untuk adu kedalaman jiwa." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas sekarang juga, ini pasti seru." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa roti, segelas air, dan kipas. Biksu berkata, "Aku telah meditasi selama 10 tahun, hingga mampu menahan lapar, dahaga, bahkan marah. Kau sendiri bisa apa?" Abu Nawas menggigit rotinya dulu sebelum menjawab, "Wah, hebat sekali, tapi saya lebih hebat. Saya bisa sujud selama 5 menit, dan langsung dapat ketenangan jiwa, bahkan kadang sambil lapar dan haus." Biksu tertawa meremehkan, "Sujud? Menunduk seperti budak itu bisa bikin damai?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita coba. Anda meditasi, saya sujud. Kita lihat siapa yang lebih cepat merasakan kehadiran Tuhan." Biksu duduk bersila, matanya terpejam, napasnya teratur. Abu Nawas langsung sujud. 3 menit berlalu, biksu masih duduk. Abu Nawas tetap sujud. Di menit kelima, Abu Nawas bangkit, tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, hatiku ringan. Jiwaku tenang, seperti habis curhat sama Tuhan." Biksu membuka mata dan langsung berkata, "Kenapa kamu bisa cepat begitu? Saya perlu waktu berhari-hari untuk merasakan tenang." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Karena saya tidak mencari Tuhan di dalam diri saya, tapi saya menyembahnya langsung. Sujud bukan hanya tunduk fisik, tapi tunduk hati. Dan Tuhan suka yang rendah hati, bukan yang tinggi duduknya." Biksu terdiam lama. Akhirnya ia berdiri dan berkata, "Aku telah duduk selama 10 tahun hanya untuk mengejar kedamaian, tapi ternyata ia bisa datang hanya dengan sujud." Ia pun menatap Abu Nawas dan berkata, "Ajari aku cara sujud seperti itu." Sejak hari itu, Biksu Tanji tak lagi naik ke gunung untuk meditasi. Ia malah sering terlihat ikut sholat berjamaah di masjid. Dan penduduk kota pun mulai memanggilnya Biksu Sujud. Abu Nawas hanya tertawa. 10 tahun duduk kalah sama 5 menit sujud. Karena damai itu bukan dicari, tapi disambut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, istana Raja Harun al-Rasyid gempar. Permaisuri yang biasanya lembut dan anggun tiba-tiba berubah menjadi liar. Ia berteriak-teriak, tertawa sendiri, dan bahkan naik ke atas meja sambil mengacung-acungkan sendok seperti pedang. "Aku adalah setan penguasa istana. Semua orang harus takut padaku," teriaknya sambil menjulurkan lidah. Para pelayan ketakutan, dayang-dayang pingsan bergiliran, dan para prajurit bingung harus berbuat apa. Raja Harun al-Rasyid cemas luar biasa. Ia telah memanggil tabib, dukun, bahkan ustadz ternama. Tetapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkan sang permaisuri. Akhirnya sebagai harapan terakhir, Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, jika kau berhasil menyembuhkan permaisuri, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kepalamu bisa melayang." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan tersenyum santai. "Tenang Baginda, saya punya cara ampuh untuk mengusir setan ini." Lalu ia mendekati permaisuri yang masih berguling-guling di lantai sambil tertawa-tawa. "Wahai setan, mengapa kau berani merasuki tubuh permaisuri?" Permaisuri yang kerasukan setan tiba-tiba tertawa seram. "Karena tubuhnya nyaman. Istana ini mewah, makanannya enak, aku tidak mau pergi." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Oh, jadi kau betah di sini?" "Tentu saja," jawab setan dalam tubuh permaisuri. Abu Nawas tersenyum lecek. "Baiklah kalau begitu, aku akan membuat tempat ini tidak nyaman untukmu." Lalu Abu Nawas berbisik ke telinga raja dan berkata, "Baginda, tolong keluarkan perintah bahwa mulai hari ini semua makan di istana hanya boleh berisi bawang putih dan jengkol." Raja yang kebingungan akhirnya mengumumkan,
Mulai sekarang, semua makan istana wajib menggunakan bawang putih dan jengkol sebagai bahan utama. Tidak lama setelah itu, dapur istana mulai berasap. Bau jengkol menyengat ke seluruh ruangan. Bahkan tikus-tikus di istana pun berbondong-bondong pergi mencari tempat yang lain. Permaisuri yang kerasukan tiba-tiba mencium aroma itu dan langsung bereaksi. Bau menyengat apa ini? Abu Nawas menekankan sepiring jengkol ke hidungnya. Oh, ini hanya makanan baru istana. Mau coba? Permaisuri langsung melompat ke udara. Badannya bergetar hebat. Tidak, aku keluar, aku keluar. Istana ini sudah tidak layak ditinggali. Dalam sekejap, permaisuri pingsan. Beberapa saat kemudian, ia bangun dengan wajah bingung. Kenapa aku ada di lantai? Dan bau apa ini? Raja terharu dan memeluk permaisuri. Kau sudah sembuh, permaisuriku. Raja pun menepati janjinya dan memberi Abu Nawas hadiah besar. Namun keesokan harinya, para pelayan, prajurit, dan semua penghuni istana mogok kerja gara-gara trauma dengan bau jengkol. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, seorang pendeta terkenal datang ke kota tempat tinggal Abu Nawas. Ia mendengar bahwa Abu Nawas bukannya cerdas, tetapi juga punya lidah yang tajam dan akal yang licin. Karena penasaran, ia menantang Abu Nawas untuk berdiskusi tentang perbedaan hari raya umat masing-masing. Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas dalam perdebatan ini, aku akan terkenal di seluruh negeri, pikir si pendeta dengan penuh percaya diri. Mendengar kabar bahwa akan ada perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta itu, warga berbondong-bondong datang ke pasar. Mereka tahu betapa lihainya Abu Nawas dalam beradu argumen. Bahkan kucing Abu Nawas saja pernah mengalahkan seorang hakim dalam sidang. Setelah banyak orang berkumpul, pendeta itu pun membuka perdebatan. Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa hari raya agamamu selalu berubah-ubah tanggalnya setiap tahun? Sedangkan hari raya kami tetap dan tidak pernah bergeser. Orang-orang mengangguk-angguk, merasa bahwa pertanyaan pendeta itu cukup masuk akal. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban ajaibnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu tersenyum. Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah engkau memiliki kambing? Pendeta itu terkejut, tidak menyangka akan ditanya soal kambing. Tentu saja aku punya kambing di rumah. Bagus, apakah kambingmu itu makan rumput? Ya, tentu saja, semua kambing makan rumput. Tetapi kalau kau beri dia roti, apakah dia mau memakannya? Pendeta itu mulai bingung, tetapi tetap menjawab. Tentu saja, kalau lapar, kambing akan makan apa saja, termasuk roti. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, nah, itulah perbedaannya. Hari raya kami seperti kambing, yang bisa menyesuaikan diri dengan kalender bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti roti, yang selalu di tempat yang sama dan tidak berubah-ubah. Orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu terdiam sejenak, lalu seketika meledak dalam tawa. Abu Nawas memang luar biasa, teriak seorang di tengah kerumunan. Pendeta itu hanya bisa menggaruk kepala. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk daun si pendeta dan berkata, sebenarnya aku juga punya teori yang lain. Kau tahu kura-kura dan kelinci? Tentu saja. Hari raya kami seperti kura-kura, jalannya pelan tapi pasti, mengikuti perhitungan bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti kelinci, yang loncat-loncat di tempat yang sama, takut bergerak ke depan. Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak, bahkan seorang nenek sampai terbatuk-batuk saking geli mendengarnya. Pendeta itu tersenyum masam dan berkata, baiklah, aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, tapi setidaknya hari raya kami lebih mudah diingat. Abu Nawas tertawa dan menjawab, benar, sama seperti tanggal jatuh tempo hutang, tetap di tanggal yang sama setiap tahun, tapi tetap saja banyak orang yang lupa. Sekali lagi pasar pun riuh dengan gelak tawa. Pendeta itu akhirnya menyerah, menyalami Abu Nawas, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa puas telah memenangkan perdebatan dengan cara yang unik. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari seorang biarawati cerdas datang ke kota Baghdad. Ia terkenal sebagai wanita yang bijaksana dan pandai berdebat. Mendengar kabar tentang kecerdikan Abu Nawas, ia pun ingin menguji kepintarannya. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid dan para cendekiawan istana, si biarawati bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah orang Muslim dan orang Kristen bisa masuk surga bersama?" Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh langsung tersedak. Ia berpikir sejenak lalu tersenyum dan menjawab, "Tentu saja bisa." Pendengar langsung heboh. Beberapa ulama terkejut. Sementara biarawati itu pun tersenyum penasaran. "Bagaimana bisa?" tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Asalkan masuknya tidak bersamaan." Hadirin pecah dalam tawa. Biarawati itu pun terkekeh. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah surga hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman sesuai keyakinannya? Abu Nawas mengangguk, "Benar, tetapi apakah surga itu luas?" Biarawati menjawab, "Tentu saja, surga itu tak terbatas." Abu Nawas tersenyum, "Nah, kalau begitu tidak masalah. Surga itu luas. Kita masuk dari pintu masing-masing. Dan nanti kalau sudah di dalam, tinggal cari tempat nongkrong yang nyaman." Hadirin tertawa semakin keras. Raja Harun al-Rasyid sampai menepuk dahinya. Biarawati itu masih penasaran, tapi bagaimana kalau ternyata hanya satu golongan yang berhak masuk surga? Abu Nawas berpikir sebentar lalu berkata, "Mudah saja, kalau ternyata orang Kristen yang benar berarti mereka akan masuk surga. Kalau orang Muslim yang benar, mereka yang masuk surga. Tapi kalau ternyata keduanya yang benar, ya ketemu lagi di sana. Yang penting kita semua tetap berbuat baik di dunia." Biarawati tersenyum lebar dan mengangguk. "Aku suka cara berpikirmu, Abu Nawas. Kau memang cerdas dan penuh humor." Raja pun tepuk tangan sambil berkata, "Pelajaran hari ini adalah berdebat boleh, tapi jangan sampai lupa bahagia." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di rumahnya sambil membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah. Dan sekejap ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Ketika Abu Nawas mencoba mencari lilin, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari sudut ruangan. "Abu Nawas, aku datang untuk bertamu." Abu Nawas yang sebenarnya cukup terbiasa dengan hal-hal aneh, tetap tenang dan menyalakan lilin. Di hadapannya berdirilah sosok jin tinggi besar dengan wajah menyeramkan dan mata menyala merah. "Oh, tamu dari dunia lain. Apa keperluanmu datang ke rumahku di tengah malam begini?" tanya Abu Nawas dengan santai sambil menyeruput tehnya. Jin itu terkejut melihat Abu Nawas tidak takut. "Aku datang karena mendengar kau adalah manusia paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah, silakan uji aku. Tapi sebelum itu, tamu harus menghormati tuan rumah. Duduklah dulu, kita minum teh bersama." Jin itu meskipun merasa aneh, akhirnya menurut. Ia duduk, tapi karena tubuhnya terlalu besar, kursi yang didudukinya langsung hancur. Abu Nawas tertawa kecil. "Maaf, kursiku bukan untuk jin. Mungkin kau lebih nyaman duduk di lantai," kata Abu Nawas dengan nada bercanda. Setelah duduk di lantai, jin itu berkata, "Abu Nawas, aku akan memberikanmu 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu." Abu Nawas mengangguk santai. "Baiklah, aku siap. Apa pertanyaan pertamamu?" Jin itu berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa yang lebih cepat dari angin?" Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, "Pikiran. Pikiran bisa pergi kemana saja dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari angin." Jin itu mengangguk terkesan. "Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa sangat berat hingga membuat orang merasa tertekan lebih dari beban gunung." Jin itu mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar pintar. "Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih tajam dari pedang?"
Abu Nawas tersenyum lebar. Dengan lidah orang bisa melukai hati lebih dalam daripada luka pedang. Jin itu terdiam. Semua jawaban Abu Nawas benar. Tunggu dulu, kata Abu Nawas. Sekarang giliranku mengujimu. Jika kau gagal menjawab, kau harus memberiku hadiah. Jin itu yang merasa percaya diri setuju. Baiklah, tanyakan apa saja. Abu Nawas bertanya, apa yang ada di hadapanmu tapi tak bisa kau lihat? Jin itu berpikir keras tapi tidak menemukan jawaban. Ia akhirnya menyerah. Apa jawabannya? Abu Nawas tertawa. Udara. Udara ada di hadapan kita tapi tak terlihat. Jin itu kesal tapi tidak bisa menyangkal. Sesuai perjanjian, ia memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. Abu Nawas, kau memang manusia cerdas dan licik, tapi aku akan kembali suatu hari nanti, kata Jin itu sambil menghilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad kedatangan tamu dari negeri jauh, seorang biarawati yang terkenal cerdas dan sedikit sombong. Dengan jubah putih bersih dan alis terangkat, ia datang ke istana Raja Harun al-Rasyid sambil berkata, "Aku ingin menantang Abu Nawas. Aku ingin membuktikan bahwa logika kami lebih unggul." Abu Nawas yang sedang rebahan di pohon korma langsung diangkat ke istana. Begitu tiba, ia masih membawa bantal. "Abu Nawas," seru sang biarawati, "aku ingin bertanya, mengapa kau yakin agamamu yang benar? Apakah kau sudah bertemu Tuhan?" Abu Nawas bangun, menguap, lalu menjawab santai, "Belum, tapi Tuhan sudah pernah bertemu aku." "Apa?" Sang biarawati terbelalak. Abu Nawas tersenyum. "Buktinya, aku masih hidup. Siapa lagi yang ngasih nafas tiap detik selain Tuhan? Masa kau kira gratisan kayak wifi tetangga?" Penonton tertawa, biarawati cemberut. "Kalau begitu," kata si biarawati, "kenapa Tuhanmu membiarkan orang jahat berkuasa? Kenapa dunia tidak adil?" Abu Nawas menjawab cepat, "Kalau semua orang baik masuk surga, siapa yang ngisi penjara? Tapi agamamu menyuruh sholat 5 waktu, puasa, zakat, kenapa begitu repot? Agamaku lebih simpel." Abu Nawas tersenyum lebar, "Karena Tuhan kami sayang, Dia kasih 5 kali pertemuan sehari. Kalau kamu punya pacar, cuma diajak ketemu seminggu sekali, kau mau?" Penonton istana terpingkal. Raja Harun al-Rasyid menahan tawa sambil menyeruput teh. Biarawati mulai panik. "Tapi kenapa kalian sujud? Bukankah itu merendahkan diri?" Abu Nawas berdiri dan berkata mantap, "Kami tidak merendahkan diri. Kami sedang meninggikan Tuhan. Kalau kamu mengangkat tangan saat menyapa raja, masa saat menyapa Tuhan cuma duduk manis kayak nonton konser?" Ruangan sunyi. Biarawati diam, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berkata pelan, "Abu Nawas, jawabanmu aneh, lucu tapi masuk akal." Abu Nawas tersenyum. "Logika tanpa hati hanya jadi debat kusir. Tapi kalau kau gunakan hati, mungkin kau akan menemukan kebenaran." Tiba-tiba Biarawati berdiri. Suaranya lirih namun tegas. "Ajarkan aku 2 kalimat itu." Abu Nawas pun mendekat, membimbingnya dengan lembut. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seisi istana sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, raja berdiri dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, debat paling lucu, paling damai dan paling menyejukkan hati." Abu Nawas mengangguk, lalu duduk kembali di bawah pohon kurma sambil berkata, "Akhirnya debat ini berbuah manis, seperti kurma Ramadan tapi gratis." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana Raja Harun al-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap?" Abu Nawas menghela nafas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, bukankah ini tidak adil?" "Kenapa tidak adil?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang."
Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian." Para ulama langsung bingung. Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan? Tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama. Nanti aku jawab sekaligus." Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam satu waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang. Jadi aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang. Lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa 1 pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri." Penonton tertawa. Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, "Karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan." Suasana hening.
Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, "Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati." Pendeta kedua ikut bicara, "Kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri." Abu Nawas tersenyum, "Ilmu itu seperti air. Yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung." Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, "Ajarkan kami 2 kalimat itu." Abu Nawas pun membimbing mereka, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, "Dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan memberikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau nemukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku. Hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku."
Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan khas dari kejauhan. Bakso, bakso, bakso panas. Abu Nawas yang sedang lapar segera berdiri. Ia melihat tukang bakso keliling mendorong gerobak kecil, sambil terus meneriakkan dagangannya. Abu Nawas pun memanggil, "Tukang bakso, kesini sebentar." Tukang bakso berhenti di depan rumah Abu Nawas. "Ada yang bisa saya buatkan, Tuan?" tanya si tukang bakso dengan ramah. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku ingin seporsi bakso spesial, tetapi dengan syarat." Tukang bakso mengerutkan kening. "Syarat apa, Tuan?" "Syaratnya," jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil, "baksonya harus ada rasa durian, kuahnya rasa kopi, dan tambahkan 1 butir telur bebek mentah di atasnya." Tukang bakso terkejut mendengar pesanan aneh tersebut. "Tuan, bakso seperti itu tidak ada yang jual." "Tapi aku sangat ingin mencobanya," jawab Abu Nawas sambil berpura-pura kecewa. "Kalau kau tidak bisa, aku tak jadi beli." Tak ingin kehilangan pelanggan, tukang bakso itu memutar otak. Ia mengambil semangkok bakso biasa, lalu berbisik, "Tuan, tunggu sebentar. Saya akan membuatkan sesuai permintaanmu." Sambil mempersiapkan mangkok, tukang bakso menambahkan sedikit kuah biasa, menyerahkan mangkok itu kepada Abu Nawas dan berkata, "Ini dia, rasa durian dan kopi sudah saya tambahkan. Telur bebeknya ada di dalam kuah, tetapi perlu dicicipi perlahan agar terasa." Abu Nawas mencicipi bakso tersebut. Rasanya seperti bakso biasa. Mana rasa durian dan kopinya?" Tukang bakso tersenyum licik. "Rasa durian dan kopi hanya muncul jika Tuan makan sambil membayangkan durian dan kopi. Jadi, cobalah makan sambil memejamkan mata dan membayangkan." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kau berani juga bermain kata, wahai tukang bakso, tapi aku tidak mau kalah." Ia mengambil uang logam dan menyerahkannya kepada tukang bakso. "Ini bayaranmu, tetapi hanya dengan syarat." Tukang bakso kebingungan. "Syarat apa lagi, Tuan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Uang ini hanya bisa kau gunakan jika kau membayangkan barang yang akan kau beli." Tukang bakso menghela nafas panjang. Mereka berdua pun tertawa bersama. Akhirnya Abu Nawas membayar dengan uang sungguhan, dan tukang bakso memberi bonus 2 bakso ekstra. Sejak saat itu, tukang bakso tersebut selalu berhati-hati jika bertemu dengan Abu Nawas yang suka iseng. Tetapi diam-diam ia menikmati persahabatan unik mereka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar dan bertemu dengan Abu Jahil, orang yang terkenal suka menjahili orang lain. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan senyum penuh tipu muslihat dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau adalah orang yang sangat cerdas. Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan? Siapa yang kalah harus memberikan uang 10 dinar." Abu Nawas yang tahu Abu Jahil suka menjebak orang dengan tipu muslihatnya tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Jahil, aku terima tantanganmu. Silakan mulai." Abu Jahil tersenyum lebar dan mulai tebakannya. Tebakan pertama, apa yang ada di langit, tapi tidak bisa kau lihat dengan mata telanjang? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Mudah sekali, jawabannya adalah bintang-bintang yang jauh." Abu Jahil terkejut karena Abu Nawas menjawab dengan cepat dan benar. Tapi ia tak mau kalah. "Baiklah, sekarang giliranku lagi," katanya. Tebakan kedua, apa yang bisa terbang tapi tidak punya sayap? Abu Nawas merenung dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, "Asap. Asap bisa terbang ke langit, tapi tak punya sayap." Abu Jahil mulai kesal karena Abu Nawas terus menjawab dengan benar. Maka ia memutuskan untuk memberikan tebakan-tebakan yang lebih sulit. "Sekarang tebakan ini. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki,
terbang tanpa sayap, dan menangis tanpa air mata. Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya, pura-pura berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia dengan sengaja berkata, "Aku menyerah. Apa jawabannya?" Abu Jahil tersenyum puas, kemudian berkata, "Jawabannya adalah awan. Awan berjalan di langit, terbang tanpa sayap, dan kadang-kadang meneteskan hujan seolah menangis tanpa air mata." Abu Nawas pura-pura terkejut dan berkata, "Hebat sekali. Baiklah Abu Jahil, sekarang giliranku. Kalau kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah." Abu Jahil yang merasa sangat percaya diri menjawab, "Silakan, aku siap." Abu Nawas tersenyum licik lalu bertanya, "Apa yang ada di saku bajuku sekarang ini?" Abu Jahil tertegun. Ia tahu ini pertanyaan jebakan, tapi ia tetap mencoba menebak. Mungkin uang 5 dinar." Abu Nawas menggeleng sambil tertawa. "Salah." Abu Jahil mencoba lagi. "Kalau begitu mungkin kunci rumahmu." Abu Nawas kembali menggeleng. "Salah lagi." Abu Jahil semakin kesal dan bertanya, "Baiklah, apa jawabannya?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas mengeluarkan tangannya dari saku, memperlihatkan tangannya yang kosong, dan kemudian berkata, "Jawabannya adalah tidak ada apa-apa." Abu Jahil terkejut dan protes, "Itu tidak adil, itu bukan tebakan yang benar." Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak. "Kau sendiri yang menerima tantangan. Tebakannya sederhana, dan kau salah menebak. Sekarang bayarlah 10 dinarmu." Semua orang yang mendengar kisah itu tertawa keras, sementara Abu Jahil hanya bisa menggerutu sambil menyerahkan 10 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikan yang tak terkalahkan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun, ia tidak mungkin menolak perintah raja. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku. Hamba akan melaksanakan perintah tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap. Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai, seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya." Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu, tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja, "Tuanku,
Hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan. Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan cara yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu." Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. "Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada?" "Tentu saja ada," seru raja. "Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu." Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. "Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari," katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. "Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. "Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda, mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya." Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh tidak, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Abu Nawas membungkuk sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh." Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum sendiri, manakala mendapati ayam betinanya bertelur. Beliau memanggil pengawal.
agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan hukuman, undian yang berisiko. Pada kondisi yang susah begini, sayembara seperti itu mengundang banyak peminat. Sayang beribu sayang, karena hukuman yang berat bila gagal menjawab, maka para peminat itu hanya bisa menelan air liur saja. Pundi-pundi uang emas itu sungguh memikat. Namun, apa daya otak diragukan kecerdasannya? Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka hanya 4 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. Abu Nawas yang mendengar sayembara raja langsung mendaftar. Dia menjadi salah satu dari 4 orang itu. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari baginda raja sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Penonton pun berjubel. Mereka ingin menyaksikan siapa yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya baginda raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah baginda raja. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju dan berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya baginda raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa diirami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata baginda raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" tanya baginda raja memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan baginda raja. Ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata baginda raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama baginda raja merenung. Kali ini baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak. Abu Nawas berhak hadiah pundi-pundi uang emas itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas.
Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi tiga orang itu, ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan tiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas tersenyum simpul, dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Itu sih gampang." "Kalau begitu di mana?" desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua dengan suara tinggi. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang pintar kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit?" ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pernyataan yang tidak kreatif, nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang dalam suasana hati ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dia memanggil Abu Nawas ke istana. Dan saat Abu Nawas tiba, raja sudah menyiapkan sebuah pertanyaan aneh. Raja berkata,
Wahai Abu Nawas, kau adalah orang yang terkenal cerdas dan punya banyak akal. Maka jawab pertanyaanku ini. Allah itu terbuat dari apa? Abu Nawas menggaruk kepalanya seolah bingung. Tetapi dalam hatinya ia tertawa kecil. Wah, kali ini pertanyaan raja sungguh berat, pikirnya. Namun ia sudah punya jawaban licik untuk pertanyaan itu. Dengan ekspresi serius, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, jika boleh saya bertanya, apakah Baginda pernah melihat angin?" Raja tersenyum dan menjawab, "Tentu tidak Abu Nawas, mana mungkin ada orang yang bisa melihat angin." Abu Nawas mengangguk, "Tepat sekali Baginda. Lalu apakah Baginda bisa mencium bau angin, menyentuh angin, atau bahkan mendengar suara angin?" Raja mulai menyadari arah pertanyaan Abu Nawas. "Ya, tentu saja. Aku tahu angin itu ada, meski aku tak pernah melihatnya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, begitu pula dengan Allah Baginda. Allah tidak terbuat dari apapun. Namun kehadirannya kita ketahui dari segala tanda dan ciptaannya di alam semesta. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita merasakan kuasanya di sekeliling kita." Raja terdiam merenungkan penjelasan Abu Nawas. Namun ingin menguji lebih jauh, ia kembali bertanya, "Tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak bisa kita lihat?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, pernahkah Baginda melihat cahaya matahari secara langsung dengan mata telanjang?" Raja menjawab sambil menggeleng, "Tentu saja tidak. Itu akan menyilaukan dan membahayakan mataku." Abu Nawas tersenyum. "Nah, begitu juga dengan Allah Baginda. Kuasa dan kebesarannya begitu besar, sehingga manusia tidak mampu melihatnya. Jika mata manusia saja tidak kuat melihat matahari, bagaimana kita bisa melihat Sang Pencipta matahari?" Raja terperangah dan tertawa terbahak-bahak. "Kau memang pintar, Abu Nawas. Dengan jawabannya sederhana, kau membuatku mengerti pertanyaan yang sulit." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk sopan. "Hamba hanya berusaha menjawab sebaik mungkin Baginda. Tapi ingatlah, seberat apapun pertanyaannya, jawabannya pasti ada, jika kita mau mencari dengan hati yang ikhlas." Raja mengangguk puas, dan sejak hari itu ia semakin mengagumi kecerdikan dan kebijakan Abu Nawas yang tak pernah gagal membuatnya takjub. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah wilayah kerajaan, raja memutuskan akan mengadakan pemilihan bupati untuk sebuah daerah terpencil. Namun karena kandidat yang mendaftar tidak memuaskan, raja malah mendapat ide aneh. "Aku ingin pemilihan ini berbeda. Abu Nawas, kau akan melawan tong kosong dalam pemilihan bupati kali ini," ujar raja sambil tertawa. Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. "Baginda, bagaimana mungkin saya melawan tong kosong? Bukankah tong itu tidak bisa berbicara?" "Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa kau pantas menang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara," kata sang raja. Pada hari debat kandidat, warga berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk menyaksikan hal yang tak biasa. Di satu sisi panggung, Abu Nawas berdiri dengan tegak penuh percaya diri. Di sisi lain, sebuah tong kosong berdiri tegak tanpa gerak. Moderator memulai debat. "Kandidat pertama, Abu Nawas, apa visi dan misi Anda?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Visi saya adalah membangun daerah ini menjadi lebih makmur. Misi saya adalah mengutamakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat." Seluruh warga bersorak, kemudian moderator beralih ke tong kosong. "Kandidat kedua, silakan sampaikan visi dan misi Anda." Hening, tentu saja tong kosong tidak bisa menjawab. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. "Lihatlah saudara-saudaraku, calon lawan saya ini bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memimpin kalian?" kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Selama masa kampanye, Abu Nawas menggunakan segala akalnya. Ia mendatangi warga sambil membawa tong kosong itu kemana-mana. "Saudara-saudara, tong ini kosong, tidak punya isi. Kalau kalian memilihnya, sama saja dengan memilih pemimpin yang tidak bisa memberi apa-apa. Pilihlah aku yang punya isi kepala dan hati."
Warga tertawa terbahak-bahak mendengar kampanye Abu Nawas. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak. Saat hari pemilihan tiba, suara warga bulat memilih Abu Nawas. Setelah hasil diumumkan, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu, tapi katakan, bagaimana kau bisa yakin akan menang melawan Tong Kosong? Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, Baginda, rahasianya adalah mengingatkan rakyat bahwa pemimpin kosong hanya akan membuat rakyat kelaparan. Dan aku rasa Tong Kosong itu tidak keberatan kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdas sekaligus licik. Aku bangga padamu. Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas melawan Tong Kosong menjadi legenda yang terus diceritakan sebagai lelucon tentang pemilihan yang aneh, tetapi penuh hikmah. Pemimpin yang berisi lebih baik daripada Tong Kosong, kata Abu Nawas sambil tersenyum puas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.